Ya, klien kita kali ini seorang wanita namanya Ica. Umurnya kurang lebih 20 tahun. Ya, pemirsa, saat ini kita akan melakukan pertemuan dengan klien kita namanya Ica. Ya, kita ngelihat di sini bahwa Feli sudah berusaha cari informasi terlebih dahulu, sudah ketemu sama Ica juga, dan ini kita nyusul nih ya. Tempatnya adalah suatu padepokan. Jadi ini kita ketemu klien kita. Biasanya di rumah, di kafe, atau mungkin di suatu tempat. Ini minta ketemuan di suatu padepokan. Nah, padepokan apa ini? Kejiwaan mama sudah 10 tahun loh, lama banget lah itu. Untuk 7 tahun pertama, penyakit kejiwaan mama ini nggak terlalu parah kak. Kayak hilang depresi gitu maksudnya? Enggak kak, nggak ada penyebabnya. Pokoknya mama itu kayak suka teriak-teriak. Gimana sih kak kalau orang kayak lagi stres gitu? Ini depresi kan berarti? Tapi nggak ada penyebabnya kak. Kalau depresi itu kan pasti kayak ada penyebabnya gitu. Terus kayak mama tuh kadang-kadang suka ngelamun. Aku kadang-kadang ngajak ngobrol mama aja udah kayak nggak dianggap kak. Kalau mama lagi kumat. Kenapa ini? Awal mulanya seperti apa? Coba kamu jelaskan dulu. Karena ini kan waktu udah lama sekali, 10 tahun yang lalu ya. Sudah puluhan tahun loh, coba. Awalnya mungkin kumat sebentar, kemudian baikkan lagi. Minggu depan baru kumat lagi. Ya, sarafnya terganggu, Mas, dia marah-marah, dia teriak-teriak. Ya teriak-teriak kan, maksudnya kayak gimana sih kalau kakak ngeliat orang lagi depresi, lagi banyak masalah. Cuman masalahnya mama ini nggak ada latar belakang depresi sama sekali kak. Dan mama pun juga dulu tuh nggak separah ini kak. Kalau waktu itu secara medis nggak ditemuin penyakit apa-apa kak. Ketemu penyakit apa? Iya. Tapi udah dicek semuanya? Udah kak. Saraf, otak, semuanya? Udah semuanya kak, udah. Sampai akhirnya papa bawa mama ke sini supaya mama bisa lebih tenang. Jadi mama kamu tinggal di sini? Iya, dirawat di sini. Waktu papa kamu ngelihat mama kamu pertama kali seperti itu, dan kemudian bertambah, penyakitnya bertambah lagi, tambah parah, ya kan? Papa kamu kesimpulannya apa? Ya papa ngerasa mama itu cuma sakit jiwa. Sakit jiwa? Belum kita bahas masalah lebih jauh lagi. Tiba-tiba gue dengar suara teriakan kenceng banget ini. Mama? Hah? Mama? Kenapa mamanya? Hah? Kenapa? Kenapa mamanya? Tolongin. Kenapa? Kenapa mamanya? Kalau butuh bantuan bilang ke kita. Gue berusaha nolong, berusaha ngasih bantuan, tapi ditolak. Disuruh pergi sama susternya. Coba nih. Ya udah, akhirnya gue terpaksa. Gue minta tolong sama kru, coba ambil kamera ya, ambil gambarnya Candy. Semangat ya. Istighfar bu. Ibu Santi ini emang kondisinya sangat memprihatinkan. Dia nggak kenal anaknya. Dia nggak tahu siapa dirinya.
Yuk. Coba aja. Udah kasihan, udah jangan. Kasihan. Dan nggak lama kemudian Ica keluar di situ. Ica keluar, dia jelasin semuanya bahwa itulah yang terjadi sama ibunya. Dia nangis, dia sedih. Aku nggak tega banget mama kayak gitu. Aku anak yang ayo duduk dulu yuk. Jadi bisa tenang gitu gimana? Kamu minum obat atau apa dari mama kamu? Aku udah disuruh keluar sama yang ngerawat mama. Kenapa? Aku disuruh keluar sama yang ngerawat mama tadi. Jadi aku belum sempat ngeliat mama diapain pas waktu tenang kayak gitu. Coba mungkin cari referensi rumah sakit yang lain. Ya, kamu udah Iya, coba Bang. beberapa rumah sakit nggak selama ini? Terakhir, papa itu coba pengobatan alternatif gitu ke orang pintar. Nah, terus jawaban dari orang pintar sendiri? Orang pintar itu bilang kalau ada orang dari masa lalu mama yang ngirim guna-guna. Mama itu pernah menikah sebelum nikah sama papaku. Oh, ini mama tiri. Iya. Tolong saya, Mas. Saya pengen ketemu sama orang yang dalam masa lalu ibunya. Saya pengen ngasih tahu bahwa kondisinya ibu seperti ini. Jadi menurut orang pintar itu bahwa mama kamu ini diguna-guna sama mantan suaminya dengan menggunakan perantara jin untuk dimasukkan ke raganya gitu. Iya. Kamu bisa begitu? Nggak masuk logika gitu. Kita harus percaya dengan guna-guna. Toh kalau kita ibadah dengan benar, yakin sama Allah, dekat sama Allah, guna-guna itu nggak mempan. Kamu minta tolong sama kita ini maksudnya kita harus mencari dukun itu? Iya. Bukan. Maksudnya? Jadi aku minta tolong sama kakak buat ketemuin aku sama mantan suaminya mama. Aku pengen tahu apa benar mantan suaminya mama yang kirimin itu ke mama. Karena kata orang pintar itu syarat terakhir supaya mama sembuh itu adalah ketemuin mama sama mantan suaminya itu. Jadi untuk menyelesaikan masalah mama kamu ini, itu minimal kita harus tahu informasi dari mama kamu sendiri atau mungkin minimal ada orang yang bisa ngasih tahu. Mama Iya. kamu ini tuh bisa diajak ngobrol sebentar nggak? Enggak. Udah nggak bisa sama Nggak bisa sekali. diajak ngobrol sama sekali. Kan kakak lihat Atau mungkin papa kamu, ada nggak kita mau ngobrol sama papa kamu supaya kita nanya, Pak? Ayo, misi Om. Nah, belum kita menyelesaikan masalah itu, tiba-tiba bapaknya datang di situ kaget dengan kita semuanya. jadi Ica minta bantuan dari Antv untuk bantu Ica cari mantan suaminya mama. Kak. Ya, papa kan udah bilang, kamu nggak usah cari papa. Ngapain kamu buang-buang waktu? Tapi Buang-buang tenaga. Tapi Pak Ica nggak tega ngeliat mama. Mama kan sekarang di sini sudah ada yang ngurus, sudah ada yang merawat orang pondok. Ngapain ini rame-rame begini? Malu, Cak. Ini kan aib. Saya nggak setuju. Saya nggak ingin ada hal yang seperti ini. Oh ternyata Ica belum cerita sama bapaknya ikutan acara ini. Pak Ica kangen mama yang dulu, Pak. Pokoknya saya tidak setuju. Pak, dengerin dulu dong, Pak. Ica yang harus denger papa. Papa emang gak kangen mama yang dulu. Biarin kan mama sudah ada yang rawat di sini. Tapi Ada mama gak perawatnya. sembuh-sembuh, Pak. Ya sabar dong, sabar. Itu Ini udah kan semua lama ada proses. banget. Sabar, kamu Udah sabar. lama banget. Oh, Papa kenapa sih gak ngerti Ica? Ya, Ya jadi Ica tadi cerita sama kita, oh sebenarnya tujuan dia itu ada baiknya juga. Kenapa? Karena dia bilang mungkin di masa lalunya mamanya Ica ini ada melakukan kesalahan. tujuan saya masukin mamanya ke sini buat diobatin, buat dirawat. Iya, iya. Saya tidak akan pernah percaya kalau namanya guna-guna. Jujur kalau untuk menangani masalah orang pintar, gue nggak mau. Tapi kalau mempertemukan ibunya sama orang masa lalu dia, oke lah. Insya Allah kita akan bantu. Kita bukan mencari guna-gunanya, Om. Jadi kita cuma ingin ketemu orang yang pernah Disakitin Iya, mungkin sama mamanya Ica. Bang kosong.
Sekarang saya ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah datang. Sekarang silakan. Ya oke, baik. Langsung nggak enak sama orang Iya. pondok ya. Oke, iya. Iya, Makasih maaf ya. ya, Om. makasih Ya ya. nggak apa-apa. Iya. Oke, makasih. Ica. 1 hari 2 hari belum ada kabar dari Ica. Dan hari berikutnya kemudian Ica nelpon kita ngasih kabar. Ya, dia mau melanjutkan pencarian. Dia mau ketemuan sama kita, ya walaupun orang tuanya atau ayahnya nggak setuju. Ya tadi kita sempat bahas sama Feli juga. Katanya kamu menemukan suatu alamat. Jadi gini kak, kemarin sore itu kan papa lagi nggak ada di rumah. Nah, aku iseng ke kamar papa buat lihat dokumen papa sama mama. Nah, pas aku buka-buka itu ada fotokopi KTP mama, tapi aku lihat alamatnya beda banget sama alamat aku di rumah. Ini aku kebetulan bawa sih fotokopi KTP-nya. Ini kan KTP lama sekali ya, 94. Kamu lahir tahun berapa? Aku lahir tahun 97. 97. Ya berarti emang bukan lahir, kamu belum lahir ini. Ini bisa jadi petunjuk loh kak. kalau Serang, kita lihat. Banten. Coba. Banten. Iya. Desa Cipunguti. Berarti tinggal di situ dulu. Nah itu dia kak, aku kurang tahu. Karena kan aku taunya mama udah sama papa gitu. Aku nggak begitu peduli sama saya mama. Aku nggak peduli mama dia tinggal sama siapa. Ica ini cerita, ya. Kalau terakhir dulu sewaktu ibunya belum parah penyakitnya, ibunya ini cerita dia pernah menikah sama seorang namanya Anto. Waduh, Anto siapa ya? Nama lengkap mama kamu tahu dong pasti. Nama lengkapnya siapa? Santi Sumarsono. Nah, Sesuai sama KTP. Santi Sumarsono, ya kan? Nama lengkapnya. Ini kan ada KTP-nya. Nanti kita ke alamat itu tanya sama masyarakat di sana. Kalau nggak tahu juga berarti kita tanya sesepuh di sana mungkin. Ya boleh. Soalnya udah lama banget. Nggak lama banget. Agak susah sih. Jadi ini kamu siap sampai malam ini bakalan? Nggak apa-apa kak. Oh, apa-apa, Soalnya papa kebetulan lagi nggak di rumah. Oke deh kalau gitu. Pak, kita ke Serang, Banten, Pak ya. Kita akan melakukan pencarian yaitu dengan informasi dari KTP. Kita kasih tahu tim, kita kasih alamatnya ke tim, akhirnya kita menuju ke Serang, Banten. Ya, ini udah nyampe sore ini di KTP, tadi kita udah nanya berkali-kali kan. Terakhir kata kru kita nomor berapa? 6 Nomor 10. 10 ya? Iya. Coba ini kanan itu ikutin tuh kru. Kita harus mencari alamat tahun 94. Ini agak susah pastinya. Berarti ini nomor rumahnya tuh nggak ada ya? Itu nomor 9 tuh. Oh ini nomor 9 ya? 9. Nomor 9. Oh berarti ini nomor 10. Oh kok gede banget? Ini bukan rumah kali, sekolah ini. Iya tapi ini nomor 10. Nah pas kita sampai alamatnya, kita urut nomornya, ternyata itu sebuah gedung. Akhirnya Feli berusaha nanya sama security di sana. Ya kita coba nanya sama satpam yang ada di sini. Ya, iya permisi Bapak, saya mau nanya, mau mastiin alamat yang ini, betul nggak Pak? Oh iya betul. Betul. Ya. Ini RT RW-nya udah sama nih Pak semua. Ya, Coba betul, lihat betul, lagi Pak. betul, Ini sama, soalnya ya. KTP lama Pak. Ya itu Feli udah nanya ke satpam yang di situ. Namanya benar atau enggak, nanti dia akan kabarin kita ya. Oh jadi ini sekarang udah berubah jadi Bangunan. bangunan ini ya Pak? Akhirnya udah berubah terus. Oh jadi semuanya pada digusur tuh Pak? Betul ya. Ini bangunannya dari kapan nih Pak? Tahun berapa? Udah lama sih. Nah terus kemana orang-orangnya ini? Dulu orang-orang yang tinggal di tanah tersebut kemana? Security-nya bilang coba aja tanya Pak RT. Nah, Pak RT-nya nggak jauh kok rumahnya dari sini. Dia pasti tahu dan punya datanya orang-orang yang pernah tinggal di tempat itu. Akhirnya kita menuju ke tempatnya Pak RT. Nanti di sini kita akan ngobrol langsung sama Pak RT-nya. Ya. Ini mungkin kan agak lama, tahun 94 itu kan bukan agak lama ya, udah lama banget ini, udah pasti hampir puluhan tahun ya. Nomor berapa Bang? Nomor 57A. Nomor 57. Nah sekarang kita udah sampai, karena nggak bisa pakai mobil jadi kita jalan kaki aja ya. Langsung aja, itu KTP-nya dari bawah udah. Oh ya. Oke, atur.
permisi Pak. Ya. Bang nanya Pak, Pak RT di sini yang di mana? Iya, katanya. Sebelah sana, Pak. Oh sebelah sana. Nomor berapa Pak rumahnya? RT pojok. Oh pojok. Mobil itu. Iya. Oh ada mobil itu ya? Makasih Pak. Ya, makasih Pak. Yuk kita ke Pak RT-nya. Akhirnya kita menuju ke tempatnya Pak RT. Di tempatnya Pak RT-nya bingung ini ada apa ini. Assalamualaikum. Pak. Ya maaf dengan Pak RT ini. Ya betul kan. Oh iya, ya. Saya Mandala Pak, ini kenalin. Namanya ada apa nih ya? Iya kita dari Antv Pak. Ya, kita mau mencari seseorang yang pernah tinggal di alamat ini. Alamat ini kita datang Pak tadi ke sana, tapi sudah menjadi gedung. Dan Pak RT membenarkan, oh iya benar Mas. Memang dulu banyak warga tinggal di sana, tapi sekarang udah menjadi gedung. Nah kita pengen tahu Pak, warga yang tinggal di sana ada nggak yang namanya Ibu Santi sama Pak Anto Waludin? Nah ini Pak alamatnya nih. Coba saya lihat. Coba, ini Pak RT udah lama tinggal di sini Pak? Saya dari lahir, kebetulan kan RT-nya kan turun-temurun nih, dulu Iya. kan bapak saya. Iya. Ini kan tahun 94 tuh kebetulan bapak saya. Oh gitu. Jadi udah hafal daerah sini Pak ya? Ya, sedikit hafal juga. Dari tahun 94 ke tahun 2017 kan lama banget itu. Hampir 14 tahun loh. Nyarinya pasti susah, datanya pasti udah nggak karuan kemana. Ini begini ya, ini kan soalnya data-data warga ya. Kita kan nggak sembarangan ngasih apa data-data ke siapa gitu kan. Iya. Nah ini kan data dari tahun 94. Jadi karena banyaknya saya mesti nyari dulu nih, saya cari-cari berarti ini Nggak ada Pak ya? nggak ada. Jadi Iya. mesti saya cari-cari dulu. Nanti saya minta nomor HP Mas atau Iya. bagaimana nanti saya kirim lewat Boleh, WhatsApp. nanti Feli minta nomor teleponnya Pak. Ya, nanti saya tinggalin nomor telepon aja Pak. Nanti nggak nomor Oh telepon, Pak, baik, ya? Ah, ah. ya, Soalnya ini minta tolong banget Pak, penting. ya, Ibunya saat ini lagi sakit. ya. Ya, jadi kita sih berharap keluarganya terdahulu bisa ketemu gitu loh Pak. Oh begitu Iya. ya, ya mudah-mudahan bisa ketemu. Itu saja sih Pak, tidak Iya. ada maksud apa-apa. Kita jelasin semuanya baik-baik, semuanya juga baik-baik. Hasilnya juga baik-baik, nggak ada masalah ini. Tunggu waktunya. Ya, ya mari Pak. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, beberapa hari kemudian dapat informasi dari Pak RT. Ternyata memang benar. Dulu memang ada namanya Ibu Santi dan suaminya Pak Anto Waludin yang tinggal di lokasi tersebut. Tapi kemudian mereka ini pindah dan pindahnya masih di lokasi yang nggak jauh di tempat tersebut. Coba aja Mas cari ke alamat ini. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Ibu, malam Ibu. Ya, Ibu maaf, ini rumahnya Pak Anto. Sampai rumahnya Pak Anto, kita ketok pintunya, keluarlah seorang perempuan di sini. Dia bingung, ada apa ini, kenapa ini? Pas gue nanya, bener nggak ini rumahnya Pak Anto? Dia bilang benar. Dan dia adalah adik kandungnya Pak Anto. Namanya Ibu Rusmiati. Cuman mau memastikan ini rumahnya Pak Anto Waludin, betul Ibu? Iya betul, Yang dulu menikah sama Ibu Santi. Santi iya. Ada urusan apa ya, Mas pada di sini? Nah, jadi sebenarnya ini ada anak tirinya Ibu. Iya, dia pengen ketemu sama Pak Antonya. Bisa Ibu kita ketemu sama Pak Anto Ibu? Sebentar aja Ibu. Saya nggak tahu deh. Saya nggak bisa bantu, maaf aja ya. Adiknya Pak Anto ini, Bu Rusmiati ini, dia nggak mau ngasih izin. Kayaknya ada sesuatu ini dia yang disembunyikan ini. Dia nggak mau ngasih izin sama kita, dan dia bilang Pak Antonya nggak ada. Fotonya di mana ya, Bu? Ini rumahnya kan? Ibu sebentar aja Bu. Sebentar aja, Bu. Bu, Sebentar ya. Bu, saya minta bantuan ibu sebentar aja, Bu. Bu kita cuma mau konfirmasi Bu. Ini nggak akan selesai kalau terus-terusan seperti ini Bu.
apakah benar terjadi sesuatu dahulu kala ini yang menyebabkan keluarganya Pak Anto nggak suka sama Ibu Santi, menyebabkan keluarganya Pak Anto marah sama Ibu Santi. Ibu tolong ibu sebentar, ibu bisa nggak ibu? Ibu kasih waktu 10 menit aja ibu. Ibu, saya cuma pengen ketemu sama Pak Anto sebentar aja, Bu. Bu, tolong sebutin di mana Pak Anto ibu. Udah habis itu kita pergi ibu. Bu. Ini mas daripada saya panggil Pak Anto ada di mana, sebaiknya pergi aja. Kalau nggak pergi ntar saya panggil warga ya. Bisa udah. Kita juga mungkin teriak-teriak di sini. Oke. Ya, nanti kita cari kesempatan yang lain aja. Kita nggak dapetin apa-apa di situ. Nah, saat ini kita kembali ke rumahnya Pak Anto. Kita akan coba mengintai di sini ya. Karena sampai saat ini kita masih belum mendapatkan informasi tentang di mana Pak Anto. Nah, ini kita sudah sampai rumahnya. Nah, keesokan harinya kita jemput klien kita ketemu lagi dan kita menuju ke rumahnya Pak Anto. Kita atur strategi di situ. Gimana caranya ini bisa ketemu sama Pak Anto? Itu rumahnya. Rumahnya kelihatan ya, sepi banget ya. Ada orang nggak sih itu? Kayaknya sih nggak ada. Tapi lampunya nyala. Iya, Pak, mau coba turun dulu aja. Wah, kita ketok aja yuk. Iya. Turun yuk, coba yuk. Lagi aja ya. Berkali-kali kita ketok Pak Anto. Ibu, assalamualaikum. Sampai gue ngintip ke atas, rumahnya gelap, kosong. Nggak ada orang sama sekali, rumahnya kosong, nggak ada orang sama sekali. Akhirnya kita coba tanya sama tetangga. Kita tanya sama tetangga tersebut. Ibu, bener nggak itu rumahnya Pak Anto Waludin? Bu. Misi, Bu. Mau numpang nanya ibu. Masuk kamu. Ini kan rumahnya. Hah? Iya, ini kita dari Antv. Iya, mau nanya, ini rumahnya Pak Anto kan? Oh betul sekali, betul. Iya, ibu kemarin kan kita sempat datang ke sini juga. Iya. Tapi ketemu sama adiknya Pak Anto. Iya. Nah, sebenarnya tinggal di rumah sini itu siapa aja sih, Bu? Ada 3 orang mas. 3 orang? Iya. Siapa aja, Bu? Pak Anto, Bu Rusmiati sama anaknya Puspa. Oh, Anaknya ada. Pak Anto. Iya. Nah, ini ada nggak ibu ya? Tadi saya ketok-ketok nggak ada yang jawab. Kayak kosong gitu ya Bu? Ya emang dibilang orang yang akan ada di rumah. Hah? Jarang ada di rumah. Oh, jarang ada di rumah. Oh jarang di rumah. Iya. Saya kira ada di rumah. Tadi saya intip nggak ada, yang kosong. Jarang ada di rumah mas. Jarang gitu. Iya. Biasanya kemana ibu? Saya juga nggak tahu kemana. Anaknya juga tuh Bu? Iya sama. Emang nggak pernah cerita kemana gitu, Bu? Masa gini mas belum makan nih ya. Ada yang aneh. Aneh. Ini yang jadi pertanyaan, aneh kenapa ibu? Ya misalnya gini anaknya si Puspa, anak Anto. Belum anak ada yang saya. Nanya? Iya. Nanya apa? Bu, kalau mau cari daun bidara, gimana ya katanya gitu. Bukannya daun bidara buat mangkal sate. Loh, emang daun bidara itu cuman Bidara. fungsinya cuman buat menangkal santet doang, Bu? Iya yang saya tahu begitu Neng. Ini aneh gitu loh malahan. Kenapa harus pakai daun bidara? Kenapa harus percaya banget dengan hal yang begituan? Emang siapa yang mau nyantet? Emang ada masalah apa kok Pak Anto sampai disantet ibu? Ya saya kurang tahu sih jadi tetangganya. Atau orang keluarga ketutup. Ya udah deh, kita tunggu di mobil aja. Ya ibu ya, makasih banyak maaf ganggu ya. Makasih ya Bu. Kasih ya, Bu. Makasih. Akhirnya gue sama Feli nunggu dalam mobil. Coba lampunya kecilin. Kita ngintai dari jauh. Siapa tahu nanti Pak Antonya sama Ibu Rusmiatinya datang ke rumah. Kita tunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam, nggak datang-datang juga. Sampai malam hari sekitar jam 11-an. Tiba-tiba ada orang naik motor. Benar itu. Benar dia masuk dia berhenti. Cepetan masuk rumah, cepetan. Langsung. Bisa langsung.
Kita langsung turun, kita samperin di situ dan pas kita deketin. Mbak, ini siapa ini? Loh, Mbak siapa ini? Ini siapa? Kamu pencuri ya? harusnya saya nanya kalian siapa? Tuh kok Kalian siapa? Ternyata seorang perempuan. Siapa orang ini? Ini ngapain? Iya, ini enggak, kamu siapa? Saya pemilik rumah ini, saya Puspa. Oh, kamu Puspa. Iya, sorry. Puspa anaknya Pak Anto. Iya, betul. Nah pas kita tanya ternyata dia adalah anaknya Pak Anto. Namanya Puspa. Nah terus kemana Pak Antonya? Puspa bisa kita ngobrol sebentar nggak? Ini dari mana ya? Sorry. Ini dari ngapain ya? Puspa, kita dari Ya, Iya, kita mau ngobrol sebentar, ini masalah yang ada hubungannya sama Pak Anto. ya. Tentang apa ya? Tentang Ibu Santi. Santi ya? Iya, enggak sebentar aja Mbak, sorry. Enggak deh, Mbak, sebentar aja, bisa nggak? Please dong, ini kita jauh-jauh ini. Kita jauh-jauh dari Jakarta ini ke Oke, Banten. Santi emang ibu yang melahirkan saya, tapi saya udah nggak ketemu dia udah lama banget, jadi saya nggak tahu apa-apa tentang dia. Ya, oke? ini anaknya, ini anak tirinya. Ini anak tirinya. Ini anak tirinya, dia mau ketemu sama bapaknya, bisa dong. Oh, lo mau ngapain cari bapak gua? Marah ini langsung Puspa. Oh, si Ibu Santi itu. Aku cuma minta bantuan kakak sebentar aja. Buat apa? Soalnya Ibu Santi Lo sampein sama Santi, ya. Gue sama bapak gue udah nggak ada urusan apa-apa lagi sama dia. Dan gue udah anggap Santi itu Bu Santi ini sekarang lagi sakit. Jadi saya harus ketemu sama Pak Anto. gue nggak peduli Santi itu mau sakit atau kalian, karena dari semenjak dia ninggalin gue sama bapak gue udah nggak ngerti, oke? Ya, Mbak, tapi kasih kesempatan untuk ketemu sama bapak dong. Ketemu sama Pak Antonya langsung, bisa nggak? Nggak ada, nggak bisa, oke? Untuk urusan Santi saya nggak mau. Mbak sebentar aja Mbak mungkin. Kakak nggak bisa ngomong kayak gitu dong. Bu Santi itu adalah orang yang melahirkan kakak loh. Walaupun dia nggak melahirkan aku, tapi aku udah nganggap dia sebagai ibu kandung aku sendiri. Jadi kakak jangan Lo tega-tega. tau apa sih? Lo tau apa? Lo nggak tau apa-apa. Oke, Dia emang yang ngelahirin gue. Tapi di mana dia? Di saat gue kecil, dia kemana? Dia pergi merit sama bokap lu yang tajir itu. Terus lu pikir gue harus ngehargain cewek matre kayak begitu? Lu nggak tahu apa-apa, jadi lu diam. Malah sama Ica berusaha jelasin semuanya sampai Ica nangis pun dia nggak peduli. Saya nggak peduli dengan Ibu Santi itu. Mbak, sebentar. Mbak, Mbak, tolong, Mbak. Mbak, Ini keluarga nih. Apalagi. emang Bu Santi ninggalin kakak. Tapi bukan berarti Pak Anto bisa mengguna-guna mama saya. Jaga mulut lo. Bapak gua nggak serendah itu, oke? Jaga Iya, mulut Mbak, lo. makanya ini kita mau ketemu sama Ya Pak udah. Anto. Kita mau damaikan semuanya kalau ada Cari masalah. orang lain, jangan saya. Cari Tapi orang Mbak kan lain dan anaknya. jangan cari bapak saya. Mbak kan- Cari orang lain. Mbak kan anaknya tapi, Oke, Mbak. saya panggil warga. Perlu saya panggil warga. Saya cuma pengen ketemu sama Perlu Pak saya Anto. panggil. Lu diam. Ya saya kan butuh Pak Anto. Lu urus, Mbak. Ibu Santi lu urus, oke? Itu urusan lu, bukan urusan gua, bukan urusan bapak gua. Kita berusaha jelasin baik-baik, nggak dapat apa-apa. Dia buru-buru naik motornya, kita berusaha kejar. Mbak. Aduh. Mbak, sebentar, Mbak. Pak Sukri mana? Mana Pak Sukri? Motor. Motor dong. Motor. Ya, Pak, kejar, Pak. Kenapa sih? Kamu pernah nggak sih sebelumnya ketemu sama Untuk cari tahu dia kemana, ternyata dia ngilang. Di ganggang dia masuk ke ganggang ngilang, nggak tahu kemana. Kok nggak ada?
ngumpet jangan-jangan. Nggak ada. Tapi kalau sama ada videonya kan. Aduh, susah. Kabur dia, nggak tahu. Kayaknya dia udah nguasain medan sini. Jadi kita kejar, dia ngilang. Dan di situ banyak gang-gang kecil-kecil gitu lah. Iya, susah nih. Karena kita 2 orang ngejar dia pakai motor gede badan. Kayaknya dia tadi masuk gang kecil deh. Tapi plat motornya segala macam lo udah lihat nggak? Ada pasti di kamera. Ada ya. Iya, pas kamera ada. Jadi kita menyuruh tim kita, namanya Jack, untuk berusaha mengamatin rumahnya Pak Anto ini. Mengawasin, mulai dari malam ini sampai besok, sampai lusa, pokoknya awasin. Kalau begitu melihat Pak Anto atau keluarganya, langsung hubungin kita. Kita akan datang ke sana. Yang terpenting Pak Anto pokoknya. Kalau ada Pak Anto, langsung kita ke sana. Itu aja, Jack ya? Oke. Yuk. Oke, Jack ya? Oke. Thank you, thank you. Soleh. Bentar. Malam itu kita beri pencarian. Jack sama tim yang mencari informasi tentang keberadaan Pak Anto. Dia memantau keadaan sekitar. 1 hari, 2 hari kemudian, Jack ini ngabarin kita. Assalamualaikum. Kasih. Puspa, tolong kasih kesempatan kita. Enggak, tolong kasih kesempatan kita. Kita nggak akan pulang ini sebelum kamu ngasih kesempatan kita untuk bicara sama Pak Anto. Apalagi kan saya udah bilang. Tolong dong Puspa, kita niatnya baik, kita nggak ada maksud apa-apa kita ini. Tolong dong kasih kesempatan aja. Udah makasih. Puspa, tolong dong. Coba kamu bicara sama dia, coba bicara. Mau apa lagi sih lu? Kak, aku cuma minta waktunya sebentar aja. Aku pengen ketemu sama Pak Anto. Buat apa? Aku cuma pengen ada pertanyaan sedikit, Kak. Apa? Udah ya, udah tahu kan bapak gue juga sakit. Lu urus ibu lu yang lagi sakit dan gue juga urus bapak gue yang lagi sakit, oke? Jadi nggak usah saling ganggu kayak gini. Tapi Bu Santi ini kena guna-guna yang dikirim sama Pak Anto. Oh, ngomong lagi kayak gini, gue nggak suka. Lu anak kecil jangan kayak gini ya. Jangan kayak gini bahasa lu. Apa buktinya kalau misalnya Pak Anto Gak ada kayak bukti, gitu? tapi bapak gua nggak mungkin ya pakai ilmu-ilmu kayak begitu. Kita berusaha kasih pengertian tapi nggak bisa. Dan nggak lama kemudian ada seorang laki-laki yang teriak, kayak memanggil di situ. Dan Puspa pun langsung nengok ke belakang. Kita tahu kan kita selalu datang ke sini tujuannya apa? Cuman itu Ibu, nggak ada lagi. Kasih kesempatan dong Ibu. Daripada makin salah paham. Emang kita mau ngapain sih Pak Anto? Emang kita mau pukulin Pak Anto? Nggak mungkin kan? Nggak ada Ibu. Kenapa Pak? Ini urusan keluarga gua. Banget loh ini urusan keluarga saya, Mbak. Mbak, Ini urusan keluarga gua. Lu keluar. Keluar aja sebentar. Mbak, ayo Mbak, Ibu. Kita tuh ada Pak Anto di situ. Tadi kita dengar suaranya loh. Ibu, Mbak. Mbak Puspa. Mbak, setelah kita ketemu sama Pak Anto, kita akan pergi dari sini. Ya kita janji, Mbak. Sebentar aja. Dari pembicaraan Puspa itu Pak Anto pengen ketemu sama anaknya. Ica, Puspa, kalau tante di sini cuma mau meluruskan semuanya. Kalau memang benar bapak kamu yang mengguna-gunain ibu kamu. Karena bapak kamu tuh merasa kecewa ditinggal pergi sama ibu kamu. Gak mungkin Tante. Terus kenapa Bapak nggak pernah bicara sama Puspa? Tante tahu itu semuanya. Dan Tante juga kecewa dengan masalah
yang udah Bapak lakukan sama ibu kamu. Terbongkarlah semuanya. Ternyata memang waktu itu Pak Anto sakit hati. Dia nggak terima istrinya meninggalkan dia begitu saja. Tante kok jahat banget sih. Tante kok bisa-bisa nyembunyiin ini semua dari Puspa, Tan? Ya kan Tante nggak mungkin kalau cerita yang Tapi sebenarnya. kan Puspa anak bapak satu-satunya, Tante. Puspa berhak tahu. Kok kayak gini, jadinya Puspa juga benci sama ibu. Kak Puspa, Pak Anto, Ibu, saya ngewakilin mama saya, Ibu Santi, meminta maaf atas perlakuan mama saya di masa lalu. Sekarang saya niatnya baik kesini. Mari Mas, silahkan masuk ke dalam. Oh, boleh masuk, Bu? Oh, alhamdulillah. Oh, ini kita bawa yang lainnya juga, Bu. Boleh, silahkan. Iya, makasih Bu ya. Permisi ya, Bu. Iya, ayo masuk. Akhirnya gue diajak masuk ke dalam. Di situ dijelasin semuanya. Ya, ini Bapak udah lama kondisinya seperti ini. Udah, Mas. Nggak bisa ngapa-ngapain. Astagfirullahaladzim. Kok sampai separah ini? Kenapa nggak coba cari ibu ke Jakarta, ketemu sama ibu, atau cuma ngomong baik-baik nggak ada masalah? Saya sudah terlanjur sakit. Kita keluarga udah terlanjur sakit, Mas. Kita bukan tidak tahu keberadaan ibu. Kita tahu ibu bagaimana. Tapi kita sekeluarga udah terlanjur sakit, Mas, sama perlakuan ibu. Iya, tapi sekarang beda keadaan ibu. Kamu udah cerita keadaan ibu kamu? Pak, Kak, Bu, Mama juga sakit di sana. Sakit apa, Cak, mama kamu? Kalau waktu itu aku udah bawa ke dokter, katanya kejiwaan. Tapi nggak ada penyebabnya, Bu. Sampai udah ke psikiater. Aku udah temenin Mama terapi, tapi nggak ada perubahan. Sampai akhirnya aku pilih jalan terakhir sama Papa buat ke pengobatan alternatif. Kata orang pinternya, Mama dikirimin dari orang masa lalunya yang sakit hati dan dendam sama Mama. Dan aku cuma tahu masa lalunya Mama itu cuma ada keluarga ini. Mama kenapa nggak pernah cerita sama Puspa? Kayaknya Bapak udah menyesal. Ya. Dia kayaknya lebih kasihan sama Ibu Santi. Kondisinya Ibu Santi parah. Setiap hari semakin parah penyakitnya Ibu. Seperti orang gila ingatan. Bahkan dia nggak kenal sama anak dan suaminya. Sekarang Ibu Santi itu diasingkan di padepokan, Pak. Dia diobatin di sana. Makanya kita datang ke sini, Bu. Kita berusaha sekuat tenaga ini untuk memberitahu Bapak, Ibu, sama Puspa. Memang kita belum mempertemukan, Ibu, mendamaikan. Mama sayang. Saya cuma mau Mama saya sembuh. Saya mau Mama saya sedih seperti sejak kala, Pak. Kamu mau maafin Mama. Ibu maafin Mama
Setelah kita atur waktunya, kapan mereka siap, kita jemput mereka. Kita antar ke tempat padepokan Ibu Santi. Kuat nggak Pak? Kuat. Awas, hati-hati. Sepanjang perjalanan, gue bilang sama Pak Anto, apa Pak Anto siap ketemu sama Ibu Santi? Walaupun dalam bibirnya dia tidak mengucapkan apa-apa, tapi dia menangis di situ. Dia terharu. Akhirnya sampailah kita di tempat padepokannya Ibu Santi. Dan di situ pun ada Feli. Ayo, Allah Akbar. Yuk. Feli ngasih tahu Ibu Santi sudah disiapkan dan sekarang kondisinya lagi tenang. Ya udah kita ketemu di sana. Assalamualaikum. Lihat, Pak. Coba rasakan, Pak. Ibu Santi bisa merespon apa yang dirasakan sama Bapak. Walaupun Bapak nggak bisa ngomong sesuatu, tapi Ibu Santi bisa merasakannya kan, Bu. Ibu bisa merasakannya kan. Maafkan, Bu. Maafkan, Pak ya. Puspa, maafkan Ibu, Puspa.